Waalaikumsalam. Baik. Sebelum dimulai, silakan untuk Salman memimpin doa. Ya. Oke. Udah kedengeran, Bu? Kedengaran? Sebelum saya memulai presentasi KS saya, mari kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dalam hati selesai. Ya, terima kasih, Salman. Untuk presentasi KS-nya, waktunya totalnya 25 menit, 15 menit presentasi, 10 menit sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Salman memulai presentasinya. Ini pembimbing dan orang tua Salman belum datang? Walaupun ini sudah ada Pak Agung, Oh, nanti kita oh, dihubungin udah. ya orang tua ya. Offline ya? Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Ahmad Radian. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi KS saya, yaitu kecepatan. Daftar isi. Topik pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Setelah saya menjelaskan tentang latar belakang saya akan lanjut ke daftar topik. Daftar topik itu adalah topik-topik yang sudah dipelajari di semester ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang definisi kecepatan. Setelah itu, saya akan mencoba mengerjakan contoh-contoh soal yang biasa muncul kalau sedang berlatih tentang materi kecepatan. Setelah itu, saya akan refleksi dan harapan dari orang tua dan guru. Lanjut. Latar belakang. Saya tertarik dengan kecepatan karena materi ini adalah materi yang saya paham betul logika dan cara menghitungnya. Daftar topik. Di semester 2 ini, saya mempelajari kecepatan. Kecepatan ada jarak dan waktu. Yang kedua, saya mempelajari tentang bilangan pangkat dan akarnya. Dan terakhir, saya mempelajari tentang persentase pecahan. Dari ketiga daftar topik ini, saya memilih kecepatan karena saya paling mengerti tentang materi tersebut. Oke, definisi kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat suatu benda berpindah dalam suatu arah dalam satuan waktu tertentu. Oke, contoh saat. Pada menit ke-6, ada sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 20 meter per menit. Di arah yang sebaliknya, ada sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 23 meter per menit. Jarak di antara kedua kendaraan tersebut adalah 64,5 meter. Kapan kedua kendaraan itu bertemu? Oke, di menit ke-6. Di menit ke-6,
ada sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 20 meter per menit. Artinya salah satu dari kendaraan ini ada yang melaju dengan kecepatan 20 meter per menit. Dan di arah sebaliknya ada 23 meter per menit. Oke. Dan eh, jarak di antara kedua kendaraan tersebut adalah 64,5 menit. Meter. 64,5 meter. Kapan kedua kendaraan itu bertemu? Oke. Jadi yang artinya ini 20 meter per menit itu artinya kendaraan tersebut melaju secepat melaju 20 meter setiap 1 menit. Oke. Dan di arah sebaliknya juga 23 meter tiap 1 menit. Berarti ketika kita tambah menit ini kita tambah 1 menit tambah satu. Artinya secara logika jarak di antara kedua mobil di sini mengecil dong ya. Ya. Berarti dengan itu jarak yang ini kita kurang dengan jarak suatu mobil ini dalam semenit tambah eh, mobil ini selama semenit. Oke. Jadi 64,5 menit dikurang tanda kurung 20 tambah 23. Oke. Setelah itu karena ini ada tanda kurung, arti tanda kurung yaitu operasi ini dilakukan duluan. Oke. 64,5 kurang 43 sama dengan 21,5. Karena ini belum bertemu, mungkin saya akan coba tambah 1 menit lagi. Tambah 21,5 kurang 43. Tetapi di sini jika kita hasilkan operasi ini akan terjadi bilangan negatif. Yang artinya bukannya mereka itu udah bertemu, atau mereka udah saling melewati. Oke. Jadi 21,5 ini agar kita ubah jadi 0, berarti harus kita kurang 21,5 lagi dong. Ya. 43 ini ke 21,5 dikurang berapa? Oke. Dibagi berapa? 43 kita bagikan dari yang paling kecil dulu mungkin 1. Kalau kita bagi 1 hasilnya tetap 43 dong. Ya kan? Oke. Sekarang kita coba ke angka yang lebih besar, yaitu 2. 43 dibagi 2. Sini 42 dibagi 2. Jadi kita hasilkan 21 kurang 1. Ini 1 artinya udah nggak bisa dibagi 2 lagi dong. Berarti kita bisa menggunakan menjadi koma, bilangan koma. Kalau kita tambah koma di sini, artinya 1 ini kita tambahin 0. Jadi 10.
2 dibagi 10, kita taruh 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi 43 itu adalah 21,5 itu adalah 43 dibagi 2. Kita kurang 21,5 sama dengan 0. Nah, karena ini 43 itu 1 menit, kedua kendaraan ini bergerak selama 1 menit. Tapi di sini ketika kita ingin bertemu kan harus dibagi 2 dulu agar waktunya pas. Jadi 1 menit ini pun kita bagi 2. Jadi 1/2. 1/2. Atau bisa kita dijadiin desimal, yaitu tambah 0,5. Masih. Contoh soal nomor 2. Dari rumah ke pantai berjarak 10 km. Pada hari Minggu, Dodi dan temannya bermain naik sepeda dengan kecepatan 4 km per jam. Berapa jam Rudi dan temannya naik sepeda untuk sampai di pantai? Oke. Kita bikin kayak tadi lagi lah. Di pantai. Oke. Setelah itu ada Dodi naik sepeda. Ini kita gambar kayak gini aja lah ya. Naik sepeda dengan kecepatan 4 km jam. Berapa jam Rudi dan temannya naik sepeda untuk sampai di pantai? Berarti kita butuh berapa jam? Jam. Oke. Eh, Sebenarnya kalau kecepatan ini ada trik. Nah, triknya itu adalah jarak itu dibagi oleh 4 kilo dengan kecepatan. Karena setiap 1 jam kan ngurang terus, ngurang. Nah, artinya itu pengurangan yang berulang-ulang. Nah, pengurangan yang berulang-ulang itu bisa kita sebut sebagai pembagian. Oke, pembagian ini nggak cuma 10 bagi 4, tapi bisa juga kita pakai kayak 10/4. Oke, 10/4 kita sederhanain dulu, jadi angkanya lebih kecil. 10 dibagi 2, 4 juga dibagi 2. Sama dengan 5/2. 5/2 ini, kalau kita jadikan operasi pembagian yang seperti ini, oke, pembilangnya itu yang di atas, di dalam pembagian, dan yang di bawah sebagai pembagi. Jadi 2 di sini, 5 di sini. Oke. Berapa kelipatan 2 yang mendekati 5? 4. 4 bagi 2 dengan 2. 1. Nah, ini seperti yang tadi sisanya 1, yang berarti kita bisa menjadikannya koma. Koma, artinya di sini kita tambahkan 0. 10 bagi 2 itu yang mendekati, yang kelipatan 2 mendekati 10, yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 ini 10, berarti ini 5. Jadi Dodi membutuhkan 2,5 jam atau 2 jam 30 menit.
untuk sampai ke pantai. Oke, lanjut Pak. Pada pukul 3 sore, Pak Nanang yang sedang mengendarai mobil ingin menjemput anaknya pulang yang berjarak 99 kilometer dari mobilnya. Jika mobilnya berkecepatan 90 kilometer per jam berapa ia menemui anaknya? Oke. 90 kilometer. Ini anaknya, ini Pak Nana. Oke. Nah, Pak Nana itu 99 punya, 99 kilometer. oh iya 99 kilometer. Sorry. Oke, Pak Nana itu berkecepatan 90 kilometer per jam. Jam berapa ia menemui anaknya? Oke. 1 jam itu 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, 60 menit. Nah, kita juga bisa memakai perbandingan di sini. Oke. Kecepatan ini kita bandingkan sama menit yang ini. 90 banding 60. Kita coret keduanya, kita bagi 10 soalnya. Oke. 9 bagi 6. Artinya setiap 6 menit Pak Nanang menempuh jarak 9 kilometer. Nah, karena ini jaraknya 99, tinggal kita kali 11 dua-duanya. Jadi kita dapatkan hasil 99 banding 66. Artinya Pak Nanang sudah menempuh jarak 99 kilometer di menit ke 66. Menit ke 66 juga karena kita bagi dengan 1 jam, berarti 1 jam kan 60 menit. Ini kita kurang 60. 1 jam sisanya kan 6. Nah, berarti kita tinggal tambahin 6 menit di sini. 1 jam 6 menit. Sekian, apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah, terima kasih, presentasinya sangat bagus. Salman, tepuk tangannya untuk Salman. Selanjutnya itu sesi tanya jawab dari guru pembimbing dulu atau penguji? Oh ya, dari penguji dulu. Silakan Bu Pori. Oke, baik. Salman, Halo Bu. makin pede ya, makin berenergi. Memang Salman ini untuk logikanya keren, dari informatika juga ya, berpikir komputasional. Dan Ibu lumayan ini ya, mengejarnya tadi. Oke, baik. Karena Ibu menguji, Ibu akan memberikan soal buat Salman. Simak ya. Oke. Sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan kecepatan berapa Bu tadi? 60 km per jam. 60 km. 60. Siap. Kemudian dia setelah berjalan selama 2 jam, mobil tersebut berhenti. Setelah dia berjalan selama 2 jam, kemudian berhenti dulu selama 30 menit. Berhenti 30 menit.
Ya, dia berjalan selama 2 jam. Oke, 30 menit. Ya, selama 2 jam. Oke, Setelah itu, dia kembali berjalan dengan kecepatan 80 km per jam. Dari titik dia berhenti, dia berjalan kembali dengan kecepatan 80 km per jam. ke sini Ya, 10 km per jam. 80 km per jam. Dengan waktu 1,5 jam. Berapa jarak total dari A ke B? Siap, oke. Jadi pertama-tama kita kan yang ditanya jaraknya. Artinya kita mengkalikan karena kalau kita menghitung jarak dengan kecepatan bakal nambah-nambah terus kan. Total jaraknya. Jadi pertambahan berulang itu bisa kita namakan sebagai perkalian. Oke. Jadi yang pertama ini kita kalikan dulu 2 kali 60. 2 kali 60 sama dengan 120. Nah, di sini sudah 120 km per jam. Sudah 120 km. Selanjutnya kita kalikan karena kecepatan ini berbeda, jadi kita bagi 2 yang operasi perkalian itu. Yang kedua, kita kali 80 kali 1,5 jam. 1,5 itu kalau kita kalau kita menjadikannya pecahan, bisa kita dapat 15 per 10. Atau kalau sama-sama dibagi 5, kita dapat 3 per 2. Oke. Nah, 80 km per jam ini, 80 km kali 3 per 2. Ini kita coret. Sama-sama dibagi 2. Ini 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini 80 bagi 2 sama dengan 40. Oke. 40 kali 3 itu adalah 120. 120 juga kilometer. Yang berarti kalau kita ingin mendapatkan total jarak dari kota A ke kota B, tinggal kita tambahkan kedua jarak ini. 120 ditambah 120. Menghasilkan 240. Jadi total jarak dari kota A ke kota B yaitu 240 km. Hebat. Ini kecepatan ini ada di matematika apa fisika ya Pak Agung? Ada di dua-duanya. Dua-duanya ada. Dua-duanya. Saya lihat ini konsepnya bagus banget ya untuk pembagian dan perkalian ya ini ya. Dan Salman sangat bagus untuk ini ya. Menggunakan logikanya ya untuk soal pengayaan seperti ini. Ya, Good job, Salman, keren. Ya, lanjut Pak Risman. Tapi Bu Kori, benar logikanya sangat jalan sama tuh. Dan di dalam pemberian soal pun dia sudah bisa langsung menggambarkan ya, nggak perlu lama-lama gitu. Bagus. Lanjut ke Pak Gung sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Gimana ya? Kak Salman itu mungkin apa sebenarnya ya? Mungkin kalau ininya bahasa sederhana, Salman itu bukan orang yang taat dengan rumus. Jadi memang kalau di matematik itu kan sebenarnya rumus itu kan disebut model ya. Jadi
rumus atau model itu sebenarnya di matematik itu bukan satu hal yang apa namanya yang baku, tapi sebenarnya matematika itu yang membuat model. Jadi kalau ditanya tadi di matematika di fisika, di fisika itu ada di fisika dan matematika ada di dua-duanya. Tapi kalau di matematika itu kita lebih fokus ke bagaimana secara konsep. Jadi kalau tadi kan Salman itu nggak berbicara rumus S sama dengan V kali T. Jadi waktu pertama kali kita belajar konsep apa kecepatan itu yang di SD yang dipelajari anak-anak itu kebanyakan JKW, jarak, kecepatan, waktu. Tapi tanpa paham sebenarnya itu apa. Nah, di matematik itu kita berusaha bukan ngajar cara berhitung. Kalau rumus itu kan cuma belajar berhitung ya. Tapi benar-benar bagaimana memahami konsepnya. Makanya tadi Salman ada masuk ke sistem bahwa ini perkalian, ini pembagian berulang, kemudian ini perbandingan. Sebenarnya di matematik yang dibutuhkan yang seperti itu. Makanya Salman mungkin tidak taat terhadap rumus, tapi Salman itu sangat taat terhadap logika berpikir. Nah, di matematik itu dibutuhkan. Nah, cuma Salman itu jadi mungkin ada dosen aljabar, guru besar aljabar waktu itu pernah mengatakan bahwa kalau kalian belajar matematik itu baru bisa dikatakan belajar ketika kalian bergambarkan dan mulai menulis. Jadi tidak bisa melalui mikir aja. Nah, Salman begitu. Tadi kan dia langsung bikin gambar. Nah, mendeskripsikan masalah itu langkah pertama di matematik. Merumuskan apa yang jadi pertanyaan. Ketika kita rumuskan, itu jawabannya udah ketemu setengahnya. Nah, tapi ada satu yang lagi Pak Arifin waktu itu namanya. Pak Arifin mengatakan bahwa kalian baru bisa dikatakan sebagai seorang matematikawan apabila yang kalian terangkan itu, kalian tulis itu bisa dipahami oleh orang yang bukan matematik. Nah, Salman itu masih agak kesulitan tuh. Salman logikanya bagus, tapi menyampaikannya itu hanya beberapa orang yang masih sanggup untuk mengikuti hal. Tapi sebenarnya untuk level SMA pun sebenarnya udah sangat bagus ya. Tapi mungkin itu makanya kan Bapak sering bilang kan, Salman tolong bantuin Dava, tolong bantuin ini. Karena sebenarnya itu bukan cuma Salman ngebantu Dava atau ngebantu yang lain. Sebenarnya Salman lagi membantu diri Salman sendiri untuk membuat struktur berpikir yang itu bisa terpahami dengan baik oleh orang lain. Karena sebaik apapun idenya Salman, tapi ketika idenya Salman itu tidak terpahami oleh orang lain, Salman tidak akan bisa mewujudkan ide tersebut. Karena ide yang besar, itu kita butuh banyak orang. Nah, ide itu bisa terpahami ketika orang paham, sehingga orang bisa bergerak bersama. Nah, itu mungkin kenapa Bang itu minta ke anak-anak untuk, yuk, coba bantuin teman. Sebenarnya itu bantu diri kita sendiri. Membantu bagaimana kita bisa mengejawantahkan ide kita itu sehingga orang lain paham, sehingga ketika kita mengeluarkan sebuah ide, orang bisa bergerak bersama. Kalau enggak sama akan jadi single factor terus dan itu akan melelahkan. Jadi sebenarnya belajar itu bukan cuma belajar keilmuannya saja, tapi kita belajar berkomunikasi, mengkomunikasikan ide dan hal ini dalam matematika ke orang lain. Sehingga ketika Salman menuliskan, itu banyak orang yang akan terbantu. Dan itu sebenarnya juga membantu Salman dalam menstrukturkan. Ketika kita menstrukturkan berpikir, kita akan mudah melihat bagian mana yang harus diperkuat, bagian mana yang perlu diperbaiki. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Agung atas sarannya. Nanti Salman bisa perbaiki saran-saran dari Pak Agung. Siap. Mumpung masih kelas 7. Selanjutnya dari sesi tanya jawab dari orang tua. Silakan saran dan sarannya untuk Salman. Ya, Salman, yang pertama Ayah mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Agung sebagai dosen pembimbing, Bu Kori sebagai sebagai guru penguji. Yang kedua, Ayah, kalau Pak Agung bilang Salman belum bisa menjelaskan ke orang, ini udah perkembangan yang sangat bagus, Pak Agung. Sebelumnya lebih rumit lagi tuh kalau kita memahami cara berpikirnya gitu. Sekarang, Salman udah bisa jelasin nih dengan runut gimana gitu ya. Bahkan soal satu tadi, setelah 39 tahun Ayah belajar fisika, Ayah baru memahami tuh, oh gitu ya cara berpikir yang mudah. Selama ini karena Ayah termasuk yang terpaku pada rumus, melihat masalahnya menyelesaikan dengan rumus, tapi
ketika tadi Salman menjelaskan dengan pendekatan ditambahin 1 meter jadi segini, tambahin menit ya. 1 menit jadi segini, jaraknya 1 menit. Oh iya, begitu ya, mudah sekali gitu memahami logikanya. Jadi ke Salman, yang pertama, terima kasih telah membuat ayah memahami konsepnya. Sama-sama ya. Yang kedua, terus belajar, jangan kalah dengan rasa malas ya. Yang ketiga, harus bersyukur dan jangan jumawa. Oke. Ya, terus tadi soal 1, soal 2, kalau menjelaskan di akhir tuh harus ditekankan, Sal. Jadi hasilnya berapa? Tadi ayah sama ibu nunggu-nunggu. Jadi hasilnya berapa nih? Gitu. Nggak, Oh, nggak ditekankan begitu ya. Karena kalau mengerjakan soal kan kayak orang nonton film begitu, ingin tahu endingnya berapa secara tegas gitu ya. Nah, jadi Salman menjelaskan, tetapi hasil akhirnya tidak ditegaskan. Jadi hasilnya segini gitu. Gitu ya Sal ya, semangat, semoga menjadi orang yang bermanfaat buat diri, buat lingkungan, dan buat agama. siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu, ada yang mau disampaikan Bu? Enggak, cukup sama. Udah Ibu bocorkan nggak ya? Terima kasih Bu Kori, Pak Agung, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Juga Pak Pak Risman. Risman ya, terima kasih Pak Risman. Ya, silakan, waktunya sudah habis. Silakan tutup presentasinya. Masih ada Pak? Refleksinya belum? Iya, ada. Oh, belum. Kelewatan ya. Oke. Refleksi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa menghitung dengan lebih cepat lah. Dan juga mempunyai semangat belajar. Kekurangannya kurang hati-hati dan sulit untuk fokus. Ya, tidak tindak lanjut. Cara menindaklanjuti kelemahan saya adalah untuk belajar tidak terlalu buru-buru dan lebih mengatur waktu. Harapan dari orang tua. Yang saya harapkan dari orang tua saya adalah untuk selalu support saya, selalu support hobi saya, kapanpun, dimanapun. Dan harapan dari guru adalah untuk menjelaskan pelajaran lebih detail. Ya. Sudah, sekian dari saya. Maaf bila ada salah tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto dulu. Sesi foto ada? Pak, Ya, Bu Kori. Sesi foto dulu. 1, 2, 3. selamat Salman. Ya, Bu. Boleh, Rip. Bu ini dan Pak Ibu. Terima Mantap. kasih. Terima kasih banyak. Cepat sembuh Bu ya nih. Antun nuhun Kori. Selanjutnya, Budi. Oh, Budi.